然我得马上回去。关键的时刻帮一帮。当然，这个时候，现在就走。看来得出力。罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 645 sampai 646 atau episode 671 sampai 672 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang terus berusaha untuk mendekati harta karun misterius, dan ketika dia sudah mencapai jarak yang sudah tidak jauh, dia sudah bisa melihat bentuk harta tersebut. Kemudian dia berdiskusi dengan roh penghuni pada harta tersebut. Setelah sekian lama kemudian, roh dari sayap Siwu miliknya pun terlahir, dan memberikan info tentang sayap yang seutuhnya. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti. Sama seperti bagaimana menara bintang mengenalinya sebagai tuannya, itu seperti menara mutiara yang menyatu dengan jiwa pada waktu sebelumnya. Jika ada komponen lain di dalam menara bintang misalnya, sebuah bintang tertutup dan berusaha mengenali seseorang sebagai tuannya, itu sama sekali tidak akan membantu menara bintang. Puan, kamu harus menunggu, lanjut Siwu. Tunggu dengan sabar. Jika sepasang sayap putih itu mulai panik, maka mungkin ada peluang. Selama asalnya terbang, aku dapat dengan jelas menilai apakah itu asalnya atau tidak. Pada saat itu, Master dapat menjebak asalnya di dalam menara bintang. Menara bintang sangat kuat. Jika asal tersebut terperangkap dalam salah satu ruangnya, pasti akan bisa melarikan diri. Puan, kamu juga bisa menunggu lambat. Pergi mengasah kemauanmu sampai kemauanmu mencapai ambang batas. Kemudian kamu bisa mendapatkan asal tersebut, untuk membuatnya mengenali kamu sebagai tuannya. Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan menunggu. Dengan berlalunya waktu, semangat Siwu tumbuh dengan cepat dan pada jarak yang terlihat. Tingkat kecerdasannya tidak tinggi, tetapi kecepatan operasionalnya sangat tinggi, jadi ketika sampai pada penyebaran informasi, secara alami bahkan lebih jelas dan sangat jelas. Siwu sedang mengatur ulang potongan ingatannya, kemudian menggabungkannya dengan berbagai bahan, yang dikumpulkan dari samudera semesta saat ini, untuk menghasilkan sejumlah besar potongan. Kemudian tidak terasa, 3 tahun lagi telah berlalu. Akhirnya, sepasang sayap putih mentransmisikan gelombang komunikasi ke Luo Feng. Manusia, kata roh sayap putih. Luo Feng tertawa pada dirinya sendiri. Memang, itu datang mencarinya. Apakah kamu mengulur waktu dengan sengaja? Kemudian roh sayap putih memulai percakapannya. Kamu tahu aku ingin memulihkan diri, kamu memiliki kehidupan tanpa batas. Kamu telah mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat yang baik untuk mengasah kemauan kamu yang sulit didapat, jadi kamu tidak terburu-buru, kan? Benar, jawab Luo Feng dengan jujur. Kamu sangat mudah, tetapi kamu tidak mau mengambil harta sejati puncak tunggal, kata roh sayap putih. Itu sangat mengecewakan. Aku tidak mau mengambil risiko, kata Luo Feng. Jika aku gagal, bukankah aku akan kehilangan harta karun sejati puncak? Harta karun sejati puncak sangat penting bagi aku. Aku jauh lebih kuat dari harta karun sejati puncak, kata roh sayap putih. Tapi kamu belum mengenali siapapun sebagai tuanmu, jawab Luo Feng. Kenapa kamu harus begitu ngotot tentang aku memberi kamu harta karun sejati pertama? Jika kamu mengenali aku sebagai tuan kamu, aku akan memiliki kamu, harta sejati yang sangat kuat. Secara alami, aku akan menemukan cara untuk membuat kamu lebih kuat. Makhluk super hebat hanya membutuhkan beberapa harta sejati yang sesuai dengan dirinya. Tidak ada seorang pun yang hebat, setelah memiliki harta karun sejati seperti kamu, akan membiarkan potensi kamu sia-sia dengan tidak menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan kamu. Kemudian suasana menjadi sepi kembali.
Segera setelah itu, roh sayap putih mundur. Luo Feng menutup matanya dan terus melatih tekadnya. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Gelombang komunikasi muncul lagi. Baiklah, aku mengakui kekalahanku, roh sayap putih mengakui. Hahaha, jangan khawatir, kata Luo Feng. Selama kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku pasti akan menemukan cara untuk memulihkanmu dan membiarkan kekuatanmu tumbuh dengan luar biasa. Kamu adalah kartu as aku. Sayap-sayap, proses mengenali master kamu ini membutuhkan komponen inti kamu, bukan? Ya, kata sepasang sayap putih. Aku sekarang akan merilis komponen inti. Raih dan cetak kekuatan saktimu. Maka aku harus mengakui kamu sebagai tuanku. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Luo Feng. Setitik cahaya muncul dari sepasang sayap putih. Saat berikutnya, sinar silau yang terkumpul dikirim terbang secara acak, karena dampak dari sebuah bentrokan. Mereka dikirim puluhan ribu kilometer jauhnya. Kadang-kadang, bila pijar acak akan menghantam setitik cahaya ini tepat di tengahnya. Jauh dari sana, di tengah badai pedang yang tak berujung, setitik cahaya itu terbang dengan sembarangan. Siwu, apakah itu asalnya? Luo Feng bertanya dengan cepat. Tidak, Tuan, kata Siwu. Asal adalah sumber dari cahaya-cahaya itu. Jika itu terbang keluar, maka sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, akan mengikutinya saat terbang. Ini adalah inti sejati dari sinar tak berujung. Itu palsu. Aku yakin itu. Ada bilah sinar yang tersembunyi di dalamnya. Jika kamu mencoba untuk membuatnya mengenali kamu sebagai tuan kamu, bila akan segera menyerang kamu, lalu tuan akan mati. Luo Feng terkejut. Jika itu bukan karena roh sayap Siwu, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah jebakan. Manusia. Seketika gelombang datang. Raih inti aku. Sebuah titik cahaya tertarik dan terbang ke arah sayap putih. Menara bintang dekat dengan sayap putih dan titik cahaya. Raih, dan aku akan memberitahumu bagaimana membuatku mengenalimu, dan menyegel kekuatanmu yang sakti di dalamnya. Aku sudah mengambilnya. Luo Feng mengeluarkan tubuh saktinya, dan dia meraih titik cahaya. Itu adalah butikran putih yang aneh. Aku sudah meraihnya dengan kekuatan sakti aku, tetapi aku tidak bisa menyegel kehidupan aku padanya. Jangan terburu-buru, kata gelombang. Semakin kuat harta sejati, semakin rumit prosesnya. Raih intinya dan taruh di tubuhmu yang sakti. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam. Jika dia meletakkan komponen inti itu di dalam menara bintang, cahayanya akan langsung padam. Di dalam tubuhku, aku tidak berani melakukan itu. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan budak jiwaku mencoba dulu, kata Luo Feng. Budak jiwamu tidak akan berhasil, kata roh itu. Seseorang perlu memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna dan kemauan yang kuat. Apakah kamu memiliki budak jiwa seperti itu? Setidaknya aku bisa mencoba, kata Luo Feng. Kalau begitu coba, kata roh itu. Saat itu terus menunggu. Setelah masuk ke menara bintang, itu akan bisa membunuh Luo Feng. Menara bintang mundur selangkah. Makhluk hitam terbang keluar dari menara bintang, dan naik ke langit. Itu adalah tubuh Mosa. Aku datang ke sini dan membuatmu mengenali aku sebagai tuanmu. Tubuh Mosa terbang ke arah butiran itu. Ruang di sekitar sayap putih itu sunyi, dan tubuh Mosa bisa ada di ruang itu. Kamu membiarkan budak jiwamu melakukannya di luar. Sayap putih terkejut, karena tidak bisa membunuh Luo Feng di luar. Kenapa tidak? Tanya Luo Feng. Mosa mencoba, dan tidak ada yang terjadi. Hanya mereka yang dapat memenuhi persyaratan yang dapat berhasil, kata roh. Budak jiwamu tidak akan bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tanya Luo Feng. Bahkan jika itu adalah harta sejati yang kuat, itu tidak akan bereaksi. Namun, tidak ada yang terjadi ketika budak jiwaku mencoba barusan. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa, itu adalah inti palsu. Beri aku yang asli. Ini berbeda untuk harta sejati yang tertinggi. Kamu bohong, kata Luo Feng. Beri aku inti yang sebenarnya. Gelombang tetap diam untuk sementara waktu. Kamu tidak akan pernah bisa keluar, kata Luo Feng.
Kamu harus punya master. Berikan aku inti aslimu. Aku akan melakukannya begitu kamu memberi aku inti yang sebenarnya. Sial, manusia sialan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu akhirnya berhenti berpura-pura. Luo Feng mengejek. Kamu tidak sepintar yang kamu pikirkan. Kamu mulai menjebak aku saat pertama kali aku berbicara dengan kamu. Kamu mulai dengan ingatan kamu yang hancur dan perkelahian, yang mengejutkan aku. Memang, itu mengejutkan aku, karena aku tidak bisa membayangkan bahwa harta karun yang begitu besar bisa rusak. Dan kemudian kamu mengatakan kepada aku bahwa kondisinya sulit, gen dan tekad hidup yang sempurna. Dan kemudian, kamu menginginkan harta karun sejati puncak. Hahaha, satu demi satu terus diklaim, kamu hanya mencoba menurunkan kehati-hatianku. Lagi pula, kamu sudah mencoba menghentikan aku dengan memberikan semua persyaratan itu. Luo Feng tersenyum dan melanjutkan. Banyak makhluk besar tidak cukup tajam. Mereka mungkin ragu jika mereka bisa dengan mudah mendapatkan barang berharga. Namun, jika kondisinya tinggi, mereka akan senang mengetahui bahwa mereka cocok dengan kriterianya. Maka mereka tidak akan curiga lagi. Bagaimana kamu mulai mencurigai aku? Tanya Sayap Putih. Kamu bilang padaku kamu butuh bantuan aku, dan meminta bahan untuk memperbaiki diri sendiri, kata Luo Feng. Dan kemudian, kamu terus memberitahuku betapa keras kondisinya, dan bahwa aku perlu mempertajam tekadku. Kedua pernyataan ini saling bertentangan satu sama lain. Berlawanan. Bertentangan bagaimana? Sayap Putih masih belum menemukan masalah. Jika aku benar-benar master semesta, kata Luo Feng, kekuatan sakti aku akan menjadi gen 100 kali kehidupan. Namun kamu menginginkan tingkat gen kehidupan yang sempurna, yang sendirian sudah hampir mustahil. Bagaimana aku bisa mencapai gen yang sempurna? Master alam semesta sejati mungkin menyerah, dan tidak membantu kamu lagi. Kamu membutuhkan bantuan aku, jadi kamu berpura-pura bahwa aku adalah seorang penguasa semesta. Namun, kondisi yang kamu miliki dapat membuat master semesta sejati menyerah. Tidakkah menurut kamu itu bertentangan? Luo Feng menyeringai. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki harta sejati yang tertinggi, lanjutnya. Jika aku benar-benar bisa mendapatkan harta sejati yang tertinggi, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah master semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali? Hahaha, itu bertentangan. Kamu mencoba menjebak aku. Kamu pikir jika aku senang mencocokkan semua kondisi, aku tidak akan menyadarinya. Namun, dari sudut pandang kamu, narasi kamu penuh dengan masalah, ucap Luo Feng seraya mencibir. Sulit untuk menyadari bahwa itu adalah jebakan. Untungnya, Luo Feng berhati-hati sejak awal, itulah sebabnya dia bisa menyadari itu adalah jebakan. Perangkapnya terlalu rumit, kata Luo Feng. Aku melihat kekurangannya. Berhentilah berjuang dan berikan aku intinya. Bagaimanapun juga, kamu harus memiliki seorang master. Kamu, tuanku, kata Sayap Putih. Kamu bahkan tidak dekat. Hanya makhluk tingkat atas di samudera semesta yang bisa menjadi tuanku. Kamu mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan aku, setelah selamanya. Ini akan membuat aku malu, dan juga akan membuat rasa malu pada pemilik sebelumnya. Betapa menyedihkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia memberi perintah, menyerap. Ya, Tuan. Si Wu telah menunggu lama. Tiba-tiba, 4 sayap membentang dari 4 portal menara bintang, dan mereka mulai membesar dari ukuran bitnik, menjadi lebih besar dari bintang, seolah-olah menara bintang telah menumbuhkan 4 sayap. Cahaya dari asalnya. Si Wu bersemangat. Di dalam tempat misterius ini, sayap putih raksasa mulai bergetar. Begitu pula bilah cahaya, seolah-olah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi bisa runtuh. Tidak, sayap putih itu ketakutan. Semangat, sayapmu juga punya roh. Bagaimana itu mungkin? Bilah cahaya mulai terbang ke arah sayap perak seperti ngengat yang terbang ke arah api, dan sayap putih raksasa itu mulai bergetar juga, seolah-olah bilahnya akan bergerak. Tidak, semangat sayap putih mencoba mengendalikannya. Gelombang ditransmisikan ke Si Wu. Kamu berhenti. Kenapa? Tanya Si Wu dengan suara sopan. Energi itu milikku, kata roh sayap putih. Kita adalah satu, mereka milikmu dan milikku, kata Si Wu. Meskipun kamu terluka lebih parah, aku juga. Aku butuh energi untuk pulih. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil semuanya, hanya cukup untuk pulih.
Sayap Siwu terus mengisap cahaya. Seseorang mencoba mengendalikannya. Seseorang mencoba menyerapnya. Namun, ada terlalu banyak cahaya bagi roh sayap putih untuk dikendalikan. Bila cahaya terbang menuju ke 4 sayap perak, dan ketika menyentuh mereka, sayap itu benar-benar terserap, seperti air yang menyentuh tanah kering. Cahaya mulai mengalir di sayap, dan gaya mulai berubah. Tentu saja, hanya itu yang terjadi di luar. Namun perubahan di dalamnya lebih tajam. Luo Feng bisa merasakan perubahan itu sebagai pemilik sayap Siwu. Siwu lembut, dan itu bisa tumbuh hingga beberapa tahun cahaya. Komponen-komponen kecil di sayap Siwu berubah tajam, setelah menyerap cahaya, seperti kayu busuk yang berubah menjadi kayu baru dan segar. Sangat memuaskan. Siwu sangat gembira. Puan, ingatan aku yang rusak berangsur-angsur pulih. Hah? Luo Feng penasaran. Aku bisa mengingat betapa mengerikannya pertarungan itu, kata Siwu. Harta karun sayap sejati benar-benar dibongkar. Sayap putih adalah yang di atas, dan mereka rusak. 5 pasang sayap lainnya rusak di dalam. Setelah waktu yang lama, permukaannya masih utuh, tetapi bagian dalamnya rusak parah. Aku butuh energi untuk pulih. Master, kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangkitkan aku. Cahaya dari asal dimatikan dari mantan tuanku, dan itulah yang bisa memperbaiki aku. Hanya sayap putih yang rusak parah, yang membutuhkan bahan lain untuk diperbaiki. Sayap Siwu terus menggembung. Ratusan juta kilometer, miliaran kilometer, puluhan miliar kilometer. 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya. Itu terus semakin besar dan menyerap lebih banyak cahaya, membuat sayap Siwu lebih kuat. Tidak, tidak, ini milikku, itu milik aku. Sayap putih itu marah. Berhenti, lebih besar, lebih besar, lebih besar, Tuan, lebih besar. Siwu mengirim perintah Luo Feng, pesan demi pesan. Luo Feng berusaha yang terbaik. Setelah menghabiskan waktu tanpa akhir di medan perang, ada satu pertempuran yang sangat luar biasa di mana sayap Siwu asli telah dibagi menjadi 6 pasang sayap. Dari itu, setiap pasangan telah ditimbulkan dengan kerusakan besar. Pasangan ke-6, di posisi paling atas, sayap putih, memiliki pemberdayaan dari asalnya, jadi bahkan jika itu telah melayang, setidaknya beberapa kerusakan dapat dipulihkan, meninggalkan 3 luka paling parah yang hanya bisa diatasi dengan menelan berbagai bahan berharga. Sangat beruntung memiliki asalnya, yang memungkinkannya untuk memiliki kekuatan luar biasa. 5 pasang sayap lainnya tidak seberuntung itu. Setelah berpisah, mereka pergi ke tempat yang tidak diketahui. Setiap satu rusak parah. Dengan demikian, tingkat kekuatan mereka turun sangat rendah. Selain itu, mereka tidak memiliki asal sebagai inti mereka, jadi ketika mereka berlari ke situasi berbahaya saat melayang, misalnya tempat berbahaya yang dapat memusnahkan tuan tertinggi alam semesta, dan menghancurkan puncak harta sejati, seperti 3 negeri berbahaya utama sayap ini, mungkin menarik melalui setiap cobaan, tetapi akan menjadi lebih parah setiap saat. Sampai hari ini, 2 pasang sayap yang diperoleh Luo Feng mampu menelan energi dari asal, hingga hati mereka terisi, sehingga memungkinkan pemulihan diri mereka terjadi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sepasang sayap putih itu berteriak dengan panik. Di sisi lain, Siwu mendorong Luo Feng untuk melanjutkan. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Semakin lengkap sayap Siwu, semakin mudah untuk menjadi lebih besar. Semakin besar ukurannya, semakin banyak sinar pedang yang dapat diserap dalam periode yang sama. 4 sayap, luar biasa menjulang tinggi, dan tak ada habisnya. Tersebar di area bertahun-tahun cahaya, sayap Siwu sekarang sebanding ukurannya dengan sepasang sayap putih raksasa. Sepasang sayap putih mulai bergetar seolah-olah akan runtuh, dan sejumlah besar bilah-bilahnya terbang ke arah sayap Siwu untuk bergabung dengan mereka. Master, selama bertahun-tahun tanpa akhir, komponen yang tak terhitung jumlahnya di dalam aku telah rusak. Sekarang, 10% telah pulih. Siwu tampaknya sangat bersemangat. Hanya 10%. Setelah hampir setengah hari, Luo Feng diam-diam terkejut. Persyaratan untuk pemulihan untuk tingkat harta sejati tertinggi ini memang ketat. Untungnya, dia memiliki asal itu. Jika dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, setidaknya dalam waktu singkat, kekuatannya yang sakti tidak akan pernah cukup.
Kamu seorang perampok. Kamu seorang bandit. Ini adalah energiku. Sayap putih telah dimulai dengan menentang, tetapi sekarang telah meninggalkan semua pengekangan, dan berteriak dan mengutuk. Datang dan datang. Kamu bisa datang dan membunuh aku jika kamu mampu. Kamu pikir aku takut padamu? Si Wu mengejek. Apalagi, energinya milik 6 pasang sayap. Aku tidak salah dalam menggunakan bagiannya, untuk pemulihan diri sendiri sekarang. Kamu menginginkan semuanya untuk diri kamu sendiri. Aku adalah sayap dan juga asalnya. Teriak sepasang sayap putih dengan marah. Hahaha, kamu hanya roh tanpa 1 ons kemampuan serangan, Si Wu menyombongkan diri. Sedangkan aku punya master. Tunggu dan lihat saja, aku tahu kamu di dalam dan luar. Di masa depan, kamu pasti akan diambil oleh tuanku. Ya, bermimpilah, bermimpilah. Balas sayap putih, penuh kebencian. Tuanmu masih berpikir untuk menjemputku sebagai miliknya. Itu tidak mungkin. Aku akan menemukan master lain sebelum itu terjadi. Aku akan membantu tuan baruku memusnahkan tuan manusia itu, dan kemudian aku akan menelanmu. Dua roh mengirimkan gelombang satu sama lain. Keduanya cerdas, tetapi mereka tidak dianggap sebagai bentuk kehidupan. Mereka tidak bisa, misalnya, pergi ke medan perang dan semacamnya. Mereka berdua roh yang lahir dari komponen berbeda dari harta sejati yang tertinggi. Haruskah ada hari ketika sayap Si Wu dan sayap putih harus bersatu? Maka dari dua roh ini, hanya satu yang ditakdirkan untuk bertahan hidup. Dari keduanya, salah satunya akan menerima kehancuran. Ini adalah alasan mengapa roh Si Wu dan sayap putih keluar semua. Si Wu sedang memikirkan cara untuk membantu Luo Feng menaklukkan sayap putih. Di sisi lain, sayap putih telah menemukan Luo Feng kurang dalam banyak aspek sejak awal, jadi yang diinginkannya adalah mengirim Luo Feng untuk menemui ajalnya. Kemudian ia bisa menelan berbagai harta karun sejatinya, untuk membantu pemulihan diri. Sekarang roh Si Wu lahir, itu tidak mungkin bagi sayap putih untuk membantu Luo Feng. Sadar bahwa dia akan lebih mempercayai roh yang baru lahir daripada dirinya sendiri. Si Wu terus ternganga. Kamu masih berharap menemukan seorang master, seorang ksatria alam semesta yang memiliki kemauan dari penguasa tertinggi alam semesta, pergi ke kamu. Atau mungkin seorang master semesta yang bahkan memiliki kemauan yang lebih menakutkan, menemukan jalannya untuk kamu. Haha, kamu ditakdirkan untuk pemusnahan. Kamu sudah jelas tentang itu. Namun kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa membantu diri sendiri. Kamu ingin melarikan diri, tetapi kamu tidak bisa bergerak. Menjadi roh bisa menjadi tragedi seperti itu, tidak mampu mengendalikan dan memindahkan harta yang sebenarnya dengan sendirinya. Aku akan menemukan master baru. Lalu aku akan menelanmu. Kamu akan mati. Roh sayap putih itu menjadi gila. Itu tidak benar-benar membenci manusia. Sebaliknya, itu lebih membenci Si Wu. Sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari keduanya yang bisa bertahan. Kemudian waktu pun berlalu. Aku sudah memulihkan 30%, aku telah memulihkan 40%, Tuan, aku sedang dalam pemulihan. Dalam waktu singkat, Si Wu akan memberitahu Luo Feng tentang kemajuan pemulihannya dengan penuh kegembiraan. Dalam sekejap mata, hampir 30 jam telah berlalu. Kali ini, sayap Si Wu telah pulih hingga 90%. Luo Feng kagum. Hampir 30 jam. Ini adalah energi yang cukup untuk menelan sejumlah besar bilah-bilah kapan saja, dan juga energi yang bisa disimpan oleh makhluk, seperti yang melampaui tingkat penguasa tertinggi alam semesta, setelah pengampunan melalui asal-usul. Energi semacam ini, di luar tingkat penguasa tertinggi alam semesta jarang terlihat. Sayap putih raksasa yang menjulang tinggi dan 4 sayap perak, tersebar di area bertahun-tahun cahaya, saling berhadapan di kejauhan. Sinar pedang yang tak terhitung dari sayap putih raksasa terbang ke arah sayap perak. Pada pandangan pertama, sayap putih raksasa itu tidak terpengaruh. Namun, setelah membandingkan kondisi saat ini dibandingkan dengan 30 jam yang lalu, sayap putih raksasa itu benar-benar menyusut sedikit. Diameter mereka berkurang setengah tahun cahaya, yang menunjukkan berapa banyak sinar pisau yang hilang. Sayap putih itu terus mengutuk. Sialan kamu, aku akan memakanmu. Pasti, sayap putih itu kehilangan kata-kata. Itu hanya bisa menggunakan kutukan dan sumpah pada titik ini. Ayo, sayap Si Wu terus menertawakan sayap putih tersebut.
Si Wu tiba-tiba mengirimkan sebuah berita, "Tuan, aku telah menyelesaikan proses pemulihan diri." Luo Feng sejenak terkejut tetapi segera menjadi gembira. Setelah 1,5 hari, setelah menghabiskan 1,5 hari menyerap sinar pedang tingkat tinggi itu, di mana setiap sinar bilah memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat daripada penguasa tertinggi alam semesta manapun, kedua pasang sayap akhirnya dapat sepenuhnya dipulihkan. Lengkap, kekuatanmu telah dipulihkan. Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Ya, aku dalam kondisi sempurna, jawab sayap Si Wu segera. Namun, karena aku hanya membuat 2 pasang dari 6 pasang sayap, paling tidak master hanya akan dapat melakukan 2 jenis teknik. Tentu saja, 2 pasang sayap ini telah mencapai kondisi puncak, jadi bahkan jika seseorang memiliki 6 pasang sayap lengkap, tetapi hanya mampu mengaktifkan bentuk pertama dan kedua dari sayap, itu tidak akan membuat perbedaan, dari master mampu dengan 2 pasang sayap kamu. Luo Feng terkejut. Si Wu, maksudmu aku masih hanya bisa mengaktifkan 2 teknik? Hanya saja level daya akan sangat meningkat. Benar, Tuan. Sebelumnya, aku sangat rusak, sehingga bahkan ketika kekuatan sakti mengaktifkan ukiran rahasia yang mengalir melewati setiap bagian dari diri aku, pekerjaan yang dilakukan adalah setengah dari jumlah upaya yang dilakukan, karena aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan aku. Dan sekarang, aku dapat melepaskan kekuatan aku ke potensi penuhnya. Luo Feng mengerti saat dia mendengar apa yang dikatakan Si Wu. Itu seperti mesin, kinerja alat berat yang usang mungkin hanya tersisa 10 hingga 20%, sementara pada puncaknya, itu selalu berkinerja terbaik. Apakah kamu masih menelan sinar pisaunya? Tanya Luo Feng. Aku sudah tidak bisa lagi, jawab Si Wu tanpa daya. Sebelumnya, ketika aku masih memiliki beberapa bagian yang rusak, aku akan menelan sinar pedang itu. Setelah menelan mereka akan secara otomatis diserap dan digunakan untuk mengembalikan bentuk asli aku. Sekarang aku sudah sepenuhnya pulih, bahkan jika aku bisa menelannya, tidak mungkin aku bisa menggunakannya, sehingga mereka akan terbang keluar dari dalam diri aku. Itu juga karena, di dalam tubuhku, tidak ada tempat bagiku untuk menyimpan sinar pedang itu. Asal-usulnya adalah tempat sinar pisau dapat disimpan. Hanya melalui sumbernya saja, seseorang bisa mengendalikan sinar pisaunya. Luo Feng menghela nafas. Sayang sekali bahwa sebelumnya, Master tidak bisa mendapatkan sepasang sayap putih untuk memanggil asal, kata Si Wu. Jika asalnya keluar sendiri, Master akan bisa menjebaknya di dalam menara bintang. Tanpa asal-usulnya, sepasang sayap putih tidak akan mampu melakukan segala bentuk perlawanan, dan Master akan dapat menyimpannya di dalam menara bintang. Dan kemudian Master perlahan bisa mengasah dan membangun kekuatan tekadnya. Ketika waktunya tepat, Master dapat memfasilitasi pengakuan tuannya. Si Wu menambahkan dengan nada tak berdaya, sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan Master lagi. Luo Feng mengangguk. Itu benar, dia telah membuang-buang terlalu banyak waktu dengan sayap-sayap putih itu, mengerahkan banyak upaya, dan meskipun dia sadar bahwa sayap-sayap putih itu telah menjebak seluruh penjuru, dia masih menoleransi semuanya, namun sayap-sayap putih tetap waspada karena kewaspadaan, dan tidak membiarkan asal inti sejati melangkah ke tempat terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Luo Feng saat ini mulai frustrasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa meninggalkannya di sini, kata Si Wu. Dengan asal di sini, tidak ada yang bisa menggerakkan sepasang sayap putih itu. Situasinya akan seperti menara bintang di medan perang domain luar, ketika tidak ada yang bisa membuatnya bergerak. Luo Feng mengangguk. Dia telah menggunakan menara bintang untuk memasukkan sepasang sayap putih, tetapi bahkan itu tidak menyebabkan sepasang sayap putih bergerak sama sekali. Ini adalah roh, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi sayap putih agar bisa menyelinap pergi, kata Si Wu. Selain itu, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat, ketika harus mengakui seseorang sebagai tuannya, aku tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, seorang ksatria alam semesta dengan kemauan dari penguasa tertinggi alam semesta akan muncul, kesempatan pada pasangan sayap putih ini, dan membuatnya hidup. Adapun Master Alam Semesta, untuk mencapai kemauan seseorang di luar penguasa tertinggi alam semesta, itu bahkan lebih tidak realistis. Si Wu sangat percaya diri dengan keyakinannya. Yah, kurasa kita hanya bisa melakukan itu.
Untuk sekarang, kita akan meninggalkannya di sana. Luo Feng mengangguk. Namun, aku tidak terburu-buru untuk pergi. Luo Feng berada di dalam menara bintang, tersenyum melihat sepasang sayap putih yang tidak terlalu jauh. Kemauan keras yang tak berujung dan gila masih menyerangnya, tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Tanah suci ini untuk mengasah kemauan kerasku lebih dari yang pernah ku minta. Meskipun ada tempat-tempat seperti itu di lautan semesta, untuk bisa sampai ke tempat-tempat itu, jalan setapak akan penuh dengan bahaya. Keempat sayap perak yang diperpanjang dari menara bintang melalui 4 lorong dengan cepat menyusut menjadi hilang. Bahkan menara bintang menyusut menjadi ukuran sekecil itu, sampai tidak lebih dari setitik debu. Dalam ruang sepi ini, sayap putih dan menara bintang saling berhadapan di kejauhan. Jarak di antara mereka perlahan menutup. Manusia, kamu akan menyesali ini. Sayap putih menjadi sedikit gila. Namun, itu hanyalah roh. Ia hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi tanpa daya, di depan matanya. Tahun demi tahun berlalu, Luo Feng melakukan yang terbaik untuk mengasah kemauannya. Ada saat-saat ketika dia kadang-kadang berhenti di tengah jalan untuk mempelajari diagram ukiran rahasia, jalur dewa binatang, terutama ketika tubuhnya di samudra jauh yang berkeliaran tentang bumi, dan berbagai planet lainnya. Banyak pengalaman dan perasaan yang ia dapatkan, dari kehidupan yang telah membuat Luo Feng bahkan lebih tabah, ketika bertarung melawan dampak dari tekad kuat itu. Dalam sekejap mata, 1200 tahun telah berlalu. Sepasang sayap putih dan menara bintang, yang secara bertahap maju satu sama lain, akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Menara bintang menempel pada sayap putih seperti debu halus. Untuk lebih tepatnya, setitik debu halus ini, menara bintang, telah menemukan tempat di salah satu noda darah di sayap putih. Noda darah itu berdiameter setengah meter dan memancarkan aura yang gila, dan menakutkan. Sementara itu Luo Feng, yang duduk bersila, membuka matanya, saat dia melihat noda darah yang tepat di luar menara star. Akhirnya menyentuhnya, memikirkan bahwa hanya tekad dan aura noda darah, bisa begitu menakutkan. Apakah ini serangan paling kuat dari noda darah di sayap? Luo Feng berbicara dengan Si Wu di punggungnya. Si Wu, bisakah aku membuat sayap itu mengenali aku sebagai tuannya? Si Wu tahu itu lebih baik daripada orang lain. Bagaimanapun, Si Wu adalah bagian dari harta karun itu. Bahkan tidak dekat, kata Si Wu. Master, kamu memang telah meningkatkan tekad kamu selama 1200 tahun terakhir, dan ini adalah tingkat teratas di antara para penguasa semesta sekarang. Namun, beralih dari Master Semesta ke Master Tertinggi Semesta adalah perubahan mendasar. Dan tekad akan berubah secara fundamental juga. Kamu masih sangat jauh. Luo Feng masih tenang. Lagi pula, dia mendapat banyak hal. 1200 tahun terakhir telah mempertajam pikirannya lebih baik, daripada 100 juta tahun di sektor Dewa Binatang. Dia harus mengakui bahwa tekanan tinggi adalah cara yang baik untuk mempertajam tekadnya. Namun, jika dia bertahan di bawah tekanan tinggi terlalu lama, tekadnya akan rusak juga. Itu adalah pedang bermata dua. Tekad tidak suka pemahaman hukum. Pemahaman hukum membutuhkan langkah-langkah tertentu, sementara kemauan membutuhkan kekuatan dari dalam. Ini semua sudah 1000 tahun, kata Luo Feng. Sudah waktunya untuk pergi. Luo Feng memandangi sayap putih, dan mulai mengendarai menara bintang. Ada terlalu banyak tempat berbahaya di lautan semesta. Sudah ada segala macam kekuatan dan bahaya, di 3 negeri ekstremis. Ada banyak tempat di tanah ekstremis, untuk mempertajam tekadnya. Gelombang datang padanya. Manusia, aku akan membuat kamu dan sayap kamu menyesalinya. Lain kali ketika aku datang ke sini, aku akan membawamu, jawab Luo Feng melalui gelombang pikirannya. Mustahil, jangan mengandalkan itu. Menara bintang pergi, dan Luo Feng berhenti mengkhawatirkan sayap putih, sama seperti makhluk-makhluk besar di alam semesta yang asli, yang tidak mampu berurusan dengan menara bintang. Luo Feng tidak mampu berurusan dengan sayap putih. Itu bisa terjadi pada penguasa tertinggi alam semesta manapun. Lain kali, pikir Luo Feng. Sayap Si Wu telah berubah tajam. Biarkan aku menguji kekuatannya sekarang. Kekuatan sayap Si Wu bisa menyaingi harta karun sejati puncak tingkat tertinggi, dan mungkin bisa menyamai objek aneh. Aku akan coba sekarang. Negara emas. Luo Feng membakar kekuatan saktinya.
Diam-diam, selubung tipis cahaya keemasan muncul dan menutupi seluruh ruang misterius. Itu memiliki radius 80 tahun cahaya, jauh lebih besar dari ruang sayap itu. Namun, masih ada badai pisau di sekitar sayap putih, sehingga negara emas tidak dapat mengendalikan ruang dan waktu di sana. Itu hanya mampu mengendalikan ruang stabil, dan ruang di antara bebatuan. Luo Feng sangat senang. Dia merasa bahwa negara emasnya, tampil dengan status puncak dari sayap siwusnya, dan dapat menyaingi kombinasi dari alam semesta miniatur, negara emas sebelumnya, dan samudra api. Ini, Luo Feng gembira. Dia memiliki kekuatan sakti yang lebih kuat daripada master semesta lainnya. Negara emas sebenarnya mungkin bisa menyaingi benda aneh kayu sakti. Hah? Apa itu? Tiba-tiba Lu Feng menjadi terkejut. Luo Feng bingung. Dia tidak punya waktu untuk berseru tetapi sedikit terkejut. Negara emas menyelimuti seluruh ruang misterius, dan menembus batu di tepi. Akibatnya, ia menemukan portal gua lain. Portal gua lain, kemana arahnya? Itu benar, sayap putih tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Pasti terbang dari suatu tempat. Kemudian seketika itu juga, beberapa pikiran mulai membanjiri pikiran Luo Feng. Aku akan pergi memeriksa. Luo Feng mengambil keputusan secara instan. Dia takut bahwa portal baru itu akan ditemukan oleh makhluk besar lain, dan dia juga penasaran. Luo Feng terbang ke portal gua, menggunakan menara bintang, tapi masih butuh lebih dari sebulan untuk sampai di sana. Ada layar cahaya juga di sini. Itu adalah portal gua merah, dan menara bintang melewati layar terang dan memasuki portal gelap. Menara bintang terus terbang. Ia melewati 9 layar cahaya, setelah itu tidak ada lagi layar cahaya. Menara bintang terus terbang dengan hati-hati. Portal kardinal. Luo Feng tinggal di menara bintang, mengendalikan di sepanjang portal kardinal 100 km. Dia tidak berani keluar. Sebagai gantinya, dia mengirimkan tubuh Mosanya terlebih dahulu. Tubuh Mosa terbang keluar dari menara bintang, dan terbang di depannya. Tubuh Mosa dan menara bintang bergerak di sepanjang portal kardinal, ketika Luo Feng menjaga negara emas di area seluas 10 miliar kilometer persegi, dan mencoba untuk mengawasi sesuatu yang berbahaya. Begitu panas. Tubuh Mosa terbang di sepanjang portal, dan udara panas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tebing kardinal. Tubuh Mosa terbang ke tebing, dan menyentuhnya dengan tangannya. Panas aneh ditransfer melalui telapak tubuh Mosa, dan lengannya lepas seperti lilin yang meleleh. Panas segera beredar di tubuhnya, dan tubuhnya bergetar. Setengah tubuhnya memantul. Setelah itu, inti kehidupan muncul, dan membentuk tubuh yang sakti. Aku memiliki tubuh sakti dari seorang ksatria semesta, kata tubuh Mosa, menatap tebing itu dengan terkejut. Panas aneh ini mampu membakar aku. Aku harus bergerak maju. Luo Feng semakin ingin tahu. Tubuh Mosa dan menara bintang terus bergerak maju, dengan kecepatan tinggi. Kadang-kadang, mereka berteleportasi 1 mil jauhnya. Sejauh ini, aku telah bergerak di sepanjang portal selama beberapa tahun cahaya. Luo Feng kagum. Di seluruh portal, ia terkadang berlari ke jalur bercabang, jadi ia secara alami memilih jalur terbesar. Otak makhluk besar bekerja sangat cepat, jadi mudah bagi mereka untuk mengingat peta. Dia terus bergerak maju. Ruang sayap harus berada di tepi gunung utama sektor gunung miring, pikir Luo Feng. Sekarang aku sudah pindah beberapa tahun cahaya di dalam, aku sudah memasuki lereng gunung, bukan? Gunung utama menjulang tinggi dan misterius, di sektor puncak miring, dan ada gua yang mengarah ke dunia luar. Kadang-kadang, ada harta karun sejati yang mengalir ke daerah air, biasanya banyak makhluk besar tidak berani pergi ke lereng gunung karena terlalu berbahaya. Luo Feng berani melakukannya, karena dia memiliki menara bintang dan ingin tahu tentang asal-usul sayap putih. Setelah sekian lama, ada banyak persimpangan jalan, dan Luo Feng terus memilih cabang terbesar untuk bergerak maju. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi suhunya. Luo Feng bahkan mengembalikan tubuh Mosanya karena panas di luar cukup tinggi, untuk membakar tubuh Mosa menjadi abu. Pernah ada desas-desus, bahwa area bagian dalam sektor puncak miring sangat berbahaya, bahkan pemimpin kota kekacauan primal bisa mati di sini. Adapun daerah inti, bahkan penguasa tertinggi semesta mungkin bisa mati. Luo Feng diintimidasi. Panasnya bisa membakar ksatria alam semesta. Betapa mengerikannya sisi gunung tersebut.
Menara bintang mampu menahan serangan material, dan menjaga jiwa, itulah sebabnya Luo Feng berani pergi ke depan. Apa yang ada di ujung gua-gua ini? Luo Feng bertanya-tanya. Setelah 30 tahun terbang, dia akhirnya melihat ujungnya. Menara bintang tiba di tempat yang tampak seperti gua yang gersang, bagian gua yang tererosi dengan celah-celah, dan menara-menara batu. Seketika api putih mengalir, dan ratusan cabang api saling berpotongan, membentuk gua gersang yang sangat besar ini, meluas ke tujuan yang tidak diketahui. Ada lingkaran cahaya merah, cian, dan abu-abu di magma, dan nyala api tak berujung memancar dari dalam gua. Ruang itu cukup utuh, tidak ada gelombang angkasa. Teleportasi tidak mungkin dilakukan di sini. Luo Feng mencoba untuk memperluas jejak kekuatan sakti, tetapi segera dimusnahkan. Bahkan Master Semesta akan mati di sini tanpa baju besi, untuk melindungi mereka, bisik Luo Feng. Aku datang ke sini melalui gua. Apakah ini area batin atau intinya? Luo Feng pindah pikiran. Menara bintang bergerak maju dan menyentuh api. Api membakar menara bintang, tetapi tidak ada yang berubah di menara bintang. Tidak heran, itu adalah harta sejati yang tertinggi. Seru Luo Feng. Seperti yang dia harapkan. Lagi pula, harta karun sejati tertinggi tidak akan rusak bahkan di tanah ekstremis. Meskipun dia telah melihat sayap putih yang patah, itu adalah hasil dari perang yang tidak diketahui. Gua yang sangat besar. Luo Feng tidak berani menyusuri ranting-ranting, karena dia takut tidak akan bisa kembali. Luo Feng terus menerbangkan menara bintang melalui gua. Menara bintang bahkan tidak memasuki api. Pilar batu tetap utuh di bawah nyala api itu, Luo Feng mengamati. Aneh sekali, dia menemukan bahwa meskipun pilar-pilar batu itu tampak biasa, pasir di pilar-pilar batu itu bisa memantulkan cahaya. Seolah-olah ada banyak ruang yang berbeda di sini. Menara bintang menghilang di depan pilar batu dan muncul di luar. Ada ruang terpisah di masing-masing pasir. Luo Feng bingung. Menara bintang memasuki ruang terpisah setelah hanya menyentuh pasir. Itu adalah ruang yang gersang. Luo Feng segera keluar, karena dia sepenuhnya memahami hukum ruang. Pilar-pilar batu itu mungkin terbuat dari banyak butiran pasir, dan ada ruang di setiap butiran pasir, Luo Feng sadar. Pilar batu apa itu? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah ini tempat yang sangat berbahaya di sektor puncak miring, jadi mungkin tidak ada makhluk besar umat manusia, yang pernah memasukinya. Luo Feng bingung, karena tidak ada catatan pilar batu ini. Hah? Satu pilar khususnya segera menjadi perhatian Luo Feng. Apa itu? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.